Indonesia dikaruniai laut seluas 6,4 juta kilometer persegi. Namun, para petani garam di pesisir Demak masih bergulat mencari energi murah untuk bertahan. Di bawah terik matahari, mereka menyalakan semangat swasembada garam meski kebijakan energi belum berpihak sepenuhnya. Indonesia, negeri dengan lebih dari 17.000 pulau, dibingkai samudera yang maha luas. Dari Sabang hingga Merauke, laut menjadi sumber kehidupan, napas ekonomi, dan cermin keteguhan warganya. Di salah satu sudut pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, hamparan tambak putih terbentang sejauh mata memandang. Disinilah emas putih itu lahir, dari air laut yang diubah jadi garam, dari tenaga, keringat, dan harapan rakyat pesisir. Di bawah terik matahari, deru mesin pompa berpadu dengan gemuruh angin laut. Inilah denyut ekonomi pesisir yang tak pernah berhenti. Zainal Abidin sudah 2 tahun meninggalkan bensin dan beralih ke gas LPG melon. Langkah sederhana, tapi menjadi penanda perubahan besar di tambak-tambak garam Demak. Bagi Zainal, setiap tabung gas adalah modal baru. Uang bensin yang dulu habis, kini bisa dipakai memperbaiki tanggul, menambah geomembran, atau menyekolahkan cucu. Peralihan ke LPG bukan sekedar soal teknologi, tapi soal bertahan hidup. Tapi berhubung ketiganya ini kan mendang-mendung ya. Asal ijote napa niku kangelan ngoten mawon. Oke. Tapi produksi masih banyak ya, Pak ya? Nggih kata. Sampai berapa banyak produksinya, Pak? Niki produksine niku nggih sak bulan ngoten niku. Berapa banyak? Berapa kilo gitu, Pak, total? Oh. Niku saritan niku pinten nggih? Sedaya lembar ngeten niki. Niku nggih. Nah, manene setan ngeten niku kadang nggih 3 dosa sak. Ngeten iki sakit. Kadang nggih selangkung. Kadang nggih kalih dosa. Tak jauh dari situ, Farid, generasi muda pesisir. Dia meneruskan tambak warisan ayahnya, tapi dengan pola pikir baru. Dengan menggabungkan teknologi geomembran dan LPG, waktu panen garam yang dulunya sampai 1 minggu, kini bisa dipangkas menjadi hanya 2-4 hari. Banyak yang pedagang-pedagang pun ngepul-ngepul cari sini dari desa ke desa, pokoknya banyak lah, enak. Untungnya pun agak menggiurkan. Namun musim tak selalu bersahabat. Tahun ini kemarau basah melanda. Menurut data BMKG, curah hujan di pesisir Demak selama September 2025 naik hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2023. Produksi garam turun 20-40%. Kalau dari segi kualitas saat ini acak-acakan, Mas. Karena kita kemarau ini kadang hujan, kadang enggak. Itu garamnya kalau tembus K1 itu langka saat ini ya. Ada K2, ada K3 seperti itu. Rata-rata K3 untuk saat ini tahun ini. Karena kemarau ini kemarau biasa. Nur Rahmat menyalurkan garam dari Demak ke berbagai daerah. Lampung, Jambi, Medan, hingga Padang. Saat panen normal, gudangnya bisa menampung 20 ton garam per hari. Tapi musim basah membuatnya harus bersabar. Kalau dari wilayah kita sendiri tuh nggak mencukupi, Mas. Kita kekurangan stok. Kalau kita outputnya ada kiriman banyak seperti itu, kita sering ambil di daerah-daerah lain. Kalau dari daerah kita sendiri nggak cukup. Sekretaris Desa Babalan, Ahmad Rafiq menjelaskan, luas lahan garam di desanya mencapai 630 hektar, yang digarap hampir 900 petani aktif. Dulu memang zaman saya masih kecil itu memang banyak yang pakai kincir angin. Dan lahannya itu masih pakai tanah. Kalau pakai tanah itu nanti jarak panennya memang agak lama. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai membran, itu jarak panennya cepat, Bang.
Kalau kita mengandalkan kincir angin, biasanya itu kurang efisien, kurang efektif. Makanya banyak petani yang beralih pakai mesin seduh. Namun tak semua mudah. Pasokan LPG melon sering terbatas. Harga di pengecer seringkali melonjak dari HET Rp18.500 per tabung. Apalagi petani garam belum termasuk penerima subsidi LPG 3 kg. Kalau yang pakai LPG, itu memang kendalanya memang di stok LPG. Jadi stok LPG di sini itu memang agak-agak sulit. Untuk rumah tangga saja sulit, apalagi untuk petani maupun nelayan. Sebenarnya kalau lebih murah sih lebih murah LPG dan lebih irit LPG. Cuman karena terkendala stok itu tadi. Stoknya itu sangat sulit dan agak langka. Pertamina menegaskan, stok LPG di Jawa Tengah masih aman. Lebih dari 1,2 juta metrik ton telah disediakan melalui 55.000 pangkalan resmi. Petani garam itu sebetulnya tidak masuk dalam kategori petani sasaran yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kilo, karena yang berhak mendapatkan subsidi 3 kilo itu hanya petani dan nelayan sasaran yang dia berfungsi untuk melakukan kegiatan di perairan seperti itu. Sedangkan di daratan itu tidak diatur oleh Dirjen Migas untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kilo. Bagi ekonom Dr. Jaka Aminata, inovasi petani pesisir seperti ini semestinya mendapat tempat. Pemerintah disarankan memberi kuota LPG subsidi khusus untuk petani garam. Ini akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing nasional. Dikaitkan dengan emisi, nah mungkin emisinya jauh lebih rendah daripada solar. Jadi tergantung tujuannya. Tujuan dari pemerintah mengurangi emisi, ya. Subsidinya harus optimal, bukan hanya sekedar memakai LPG untuk menggantikan solar, bukan itu, tapi lebih dalam konteks tentang emisi lingkungan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, produksi garam rakyat di wilayah ini pada tahun 2024 tercatat mencapai 536.612 ton. Luas lahan tambak garam mencapai 8.267 hektar dengan jumlah petani sebanyak 6.420 orang tersebar di 9 daerah sentra produksi, yakni Brebes, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Grobogan. Di negeri dengan laut seluas 6,4 juta kilometer persegi ini, setiap tetes air laut adalah potensi. Dari samudra yang maha luas itulah garam rakyat menjadi simbol kemandirian dan ketahanan pangan. Nah, kita nanti mungkin untuk petani garam itu juga karena ini terkait regulasi, jadi kita juga tidak bisa terlalu memberikan keterangan banyak soal petani garam ini. Nantinya akan diregulasikan oleh Dirjen Migas, tapi sampai sekarang petani garam ini tidak masuk dalam golongan yang berhak mendapatkan subsidi. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses kebijakannya. Dan itu membutuhkan waktu, nggak apa-apa, daripada salah kaprah. Dari tangan-tangan petani pesisir, emas putih itu terus berkilau. Mereka tak sekedar mengeringkan air laut, tapi menyalakan semangat untuk swasembada garam nasional. Karena ya lucu juga, kita size of country itu 2/3-nya itu adalah air, terus kita impor garam dari luar tuh. Memang itu dagelan yang paling lucu itu. Nah, bagaimana kita bisa swasembada garam di tahun 2007? Barangnya di depan mata kok. Nah, bagaimana kita bisa melakukan swasembada garam? Dari tangan Zainal hingga Farid, dari tambak basah hingga tabung gas yang menyala, emas putih Demak terus berkilau. Karena bagi mereka, swasembada garam bukan sekedar target nasional, tapi cermin ketahanan dan kedaulatan energi rakyat.